Adik-adik, kita harus bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur, yuk kita mulai kebaktian kita hari ini. Walaupun secara online, tapi kita mau bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tambahkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini tubuh kami sehat semua. Itu karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan mulai kebaktian. Tolong Tuhan, Kau kuasai kami semua, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian yang dipimpin oleh guru-guru kami dari awal sampai akhir. Kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini tidak bisa mengikuti kebaktian. Tolong Tuhan, kalau ada yang sakit Engkau jamah, sehingga mereka boleh sehat kembali. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami semua layak untuk berbakti hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian pasti sedih kalau ada orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Karena kita nggak bisa ketemu dia kembali dan nggak bisa berkumpul dengan dia. Tuhan Yesus tahu kesedihan kita. Pada waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan diturunkan ke dunia ini untuk menghibur dan menguatkan kita semua. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus sebagai jaminan atau kepastian yang tidak akan hilang untuk semua orang yang percaya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita kalau janji Tuhan itu manis dan menyenangkan. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu, janji yang manis takkan lupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nanti
setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Tuhan telah menepati janjinya. Tuhan telah menurunkan Roh Kudus ke dunia ini. Nah, sebagai ucapan syukur kita, yuk kita mau berikan persembahan. Dengan terlebih dulu kita nyanyikan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Setelah itu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Roh Kudus
akan tinggal dalam diri kita. Karena Tuhan sudah menganugerahkannya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita kalau kita bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus akan menghibur kita di saat kita sedih. Tapi gimana caranya supaya kita peka kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Ya caranya kita harus rajin berdoa, rajin bersaat teduh, dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus bersyukur karena banyak orang di sekitar kita yang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati dan pikiran kita, tapi terlebih dulu kita nyanyikan sebuah lagu. Roh Kudus, datanglah, supaya Tuhan menjamah hati kita, dan kita mau berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu, kita akan berdoa supaya pikiran kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Roh
terima kasih Tuhan karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus dalam hidup kami. Tolong bukakan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami mau bersyukur dan mau bertumbuh hingga menunjukkan perubahan hidup kami. Bahkan kami ada kerinduan untuk melayani Engkau. Untuk itu Tuhan, saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui Kak Angga Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, hari ini bersama Kak Angga kita akan sama-sama mendengarkan kembali firman Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak firman Tuhan hari ini apa ceritanya? Kak Angga kasih sebuah clue ya, sebuah petunjuk. Nah, firman Tuhan hari ini adalah mengenai hari ke-50. Nah, adik-adik tahu nggak hari ke-50 itu apa mas? Nah, hari ke-50 itu adik-adik adalah Pentakosta. Nah, adik-adik tahu nggak hari Pentakosta itu apa? Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu. Kalau ada yang belum tahu, nah, ada yang tahu, baik yang tahu maupun yang belum tahu, mari kita dengarkan sama-sama. Hari ini firman Tuhannya berjudul memperingati hari Pentakosta yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-40. Ayo kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Yesus berkata, Bapa berjanji akan memberikan suatu pemberian yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menjadi saksinya ke seluruh dunia atas karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di bumi. Kemudian terangkatlah Tuhan Yesus ke langit dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat ke surga seperti yang telah Ia janjikan. Setelah melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid mulai berjalan pergi ke Yerusalem. Mereka bersama-sama naik ke ruang atas tempat mereka menginap. Mereka adalah para murid, para perempuan, ibu Yesus dan saudara-saudaranya, dan mereka bersama-sama bertekun dalam doa. Ketika tiba hari Pentakosta, para pengikut Yesus sedang berkumpul seperti biasa di ruangan atas sambil berdoa. Tiba-tiba ada suara seperti tiupan angin keras dari sorga memenuhi seluruh rumah. Kemudian mereka saling melihat satu sama lain untuk melihat apa yang terjadi. Tampaklah lidah-lidah seperti api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wah, inilah dia itu yang Tuhan Yesus sudah janjikan, Sang Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa yang belum pernah mereka bicara sebelumnya, seperti yang Roh Kudus sudah berikan pada mereka untuk mereka katakan. Yerusalem kala itu penuh dengan orang-orang dari berbagai macam bangsa untuk sebuah festival Pentakosta. Orang-orang ini mulai mendengar murid-murid berkata dengan berbagai macam bahasa. Banyak orang kaget dan bingung berkumpul di luar rumah tempat para murid menginap. Ketika murid-murid berbicara, orang-orang mulai mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Bagaimana ini mungkin? Beberapa orang takjub dan bertanya-tanya, apa artinya ini semua? Tetapi ada juga yang mengejek para murid, berkata bahwa mereka sedang mabuk. Lalu Petrus keluar dari rumah dan mulai berbicara kepada orang banyak itu, menceritakan bagaimana mereka bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa ini. Ia memberitahukan bahwa semua yang terjadi hari ini sudah dijanjikan
lama sekali dan tertulis dalam kitab suci. Petrus menjelaskan bahwa Yesus, orang yang mereka bunuh, adalah anak Allah dan dia telah bangkit naik ke surga. Petrus berkata, biarlah semua orang di Israel tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ketika orang-orang mendengar itu, maka remuklah hati mereka, penuh dengan kesesalan dan kesedihan. Dan kemudian mereka bertanya kepada Petrus dan para murid-murid, apa yang harus kami perbuat agar selamat? Kemudian Petrus membagikan sebuah pesan Injil sederhana. Bertobatlah dan hendaklah berikan kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Petrus juga berkata bahwa janji keselamatan ini adalah bagi kamu, anak-anakmu, dan bagi semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Petrus juga berkata agar orang-orang juga diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Pada hari itu terdapat kira-kira 3.000 orang yang memberi diri untuk dibaptis. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita minggu ini. Kira-kira sudah tahu jawabannya, hari Pentakosta itu apa? Yaitu hari ketika Roh Kudus pertama kali diturunkan kepada murid-murid Tuhan. Nah, berkaitan dengan ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan itu selalu mengenapi janjinya. Yang pertama, Tuhan sudah mengenapi janjinya bahwa akan ada penyelamat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika mati di atas kayu salib, kita yang percaya padanya bisa diselamatkan dan beroleh hidup kekal, bisa punya jaminan untuk ketika pulang ke rumah Bapa nanti kita sama-sama berada di sorga. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus juga pernah berjanji akan memberikan penolong ketika selama Tuhan Yesus pergi kepada murid-muridnya, yaitu melalui Roh Kudus. Nah, dari minggu ini kita sama-sama sudah belajar bagaimana Roh Kudus itu digenapi. Jadi setiap kita, baik kakak maupun adik-adik yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sama-sama diselamatkan, kita juga dikaruniai oleh Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita, membantu kita, memampukan kita untuk terus hidup menuruti jalan yang Tuhan inginkan, untuk terus hidup kudus, untuk sama-sama berjuang, untuk kita bisa sama-sama hidup memuliakan Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, karena Tuhan Roh Kudus sudah hidup dalam diri kita, kita juga jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Kita bisa minta tolong Roh Kudus untuk segala masalah yang kita hadapi atau segala kekhawatiran yang kita hadapi, kita bisa minta tolong, kita bisa minta petunjuk. Nah, karena Roh Kudus sekarang hidup bersama adik-adik. Ya, ketika itu, oleh karena itu, mari kita sama-sama hidup, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan sampai kita bandel, jangan sampai kita nakal, ingin berbuat dosa, jangan sampai kita mendukakan orang tua, jangan sampai kita mendukakan guru-guru kita atau teman-teman kita, tapi kita harus hidup taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, hari ini ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30 berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa artinya?
Roh Kudus itu sudah menjamin adik-adik dan kakak Angga untuk bisa hidup berkenan di hadapan Allah, dalam artian kita nanti sama-sama meninggal, mati, kita sama-sama dijamin untuk bisa bertemu dengan Bapa kita di surga, untuk bisa sama-sama masuk surga, yaitu dengan Roh Kudus. Untuk karena itu Roh Kudus yang akan menuntun kita jangan sampai dimendukakannya. Oke, sampai di sini cerita sekolah minggu hari ini. Kakak Angga akan kembalikan kepada Ibu Lian In. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau kita sudah menerima anugerah Roh Kudus karena kita percaya sebagai anak-anak Tuhan yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dengan berdiamnya Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan akan mengontrol hidup kita supaya tindakan kita makin hari makin sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita akan mengalami pertumbuhan setiap harinya. Dan kamu juga harus mulai belajar untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan itu kepada teman atau orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita akhiri kebaktian kita, yuk kita nyanyikan lagu Api Roh Kudus Bakar Hatiku. Dengan lagu ini kita mau bersemangat untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang. Yuk kita nyanyikan lagu ini, setelah itu kita akan berdoa mengakhiri kebaktian kita hari ini. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kiat bagi namaku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kiat bagi namaku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kiat bagi namaku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir. Sekarang kami mengerti Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji untuk memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Ajar kami untuk berani menyaksikan anugerah-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.